Ya teman-teman semua, baik lagi di Kepian News, masih membahas kasus Subang. Seperti teman-teman ketahui, untuk hari ini sudah dilaksanakan yang namanya konferensi pers ya, mengenai penanganan dan semuanya itu sudah dijelaskan secara lengkap ya oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo dan juga Kombes Pol Surawan ya teman-teman. Jadi di situ sebenarnya sudah sangat jelas, namun di situ juga ada yang namanya kejanggalannya, juga ada penjelasan secara lengkapnya juga ada gitu kan ya. Namun di sini gue akan bahas satu-satu ya untuk hal tersebut. Jadi untuk video kali ini yang gue mau bahas itu, yang pertama tentunya tentang motif ya teman-teman. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya motifnya itu adalah motif uang ya. Dijelaskan motif uang itu ditemukan yang namanya uang 30 juta. Berdasarkan apa motif uang? Pertama, berdasarkan pengakuan Danu ya teman-teman. Pengakuan Danu bahwasannya di situ di awal-awal Yosep ingin mengambil uang Amel gitu ya, motifnya uang, untuk mengambil uang yang diduga uang tersebut ditemukan senilai 30 juta. Itu adalah ya tentunya uang pribadi milik mereka. Namun di situ memang diduga ya tentunya asal dari uang tersebut adalah dari uang yayasan ya teman-teman, yang berguna untuk menggaji karyawan ya teman-teman, atau para guru. Kemudian itu selain dikuatkan oleh yang namanya pengakuan dari Danu, namun disitu kan sudah terlihat ya bahwasannya motif uang ini sangat jelas bahwasannya uang tersebut kan awalnya tidak diambil gitu ya, tidak diambil. Bahwasannya kalau ini tuh sebenarnya ada niat memang untuk mencelakai atau membunuh, karena disitulah pihak kepolisian awalnya tahu bahwasannya ini jelas uang, namun dikelabui dengan mungkin adanya uang tersebut tidak diambil gitu ya. Jadi kan burem nih pihak kepolisian. Memang di situ juga di konferensi persnya mengaku bahwasannya atas kelakuan dari tersangka tersebut membuat pihak kepolisian agak kesulitan untuk mengungkap kasus ini kayak gitu. Diakui oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo gitu ya. Uangnya tidak diambil, namun di sini didalami nih oleh pihak kepolisian motifnya. Ternyata di sini juga selain ada kesaksian Danu, juga ada kesaksian dari Yoris. Jadi pada saat kemarin digeledah tuh ya, rumah Yoris, rumah Pak Mulyana, itu kan Pak Mulyana dipanggil, Yoris dipanggil, Banpol dipanggil lagi gitu kan untuk di BAP. Ternyata Yoris ini pada saat dipanggil itu memberikan keterangan secara lengkap gitu mengenai motif uang tersebut gitu. Kayak gimana tuh Bang motif uang, dimana memang sudah lama sebelumnya ya, sebelum kejadian itu memang ada percecokan antara Pak Yosep juga Bu Tuti gitu mengenai uang kayak gitu teman-teman. Dan disitu dijelaskan oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwasanya cekcoknya itu mengenai jatah ya, jatah Pak Yosep yang memang tidak adil. Ya sejujurnya kalau gue bilang, kalau memang pendirinya Pak Yosep, ya sebenarnya kan Pak Yosep berhak ya teman-teman atas hal tersebut gitu. Memang di sini hak Pak Yosep ini direnggut lah gitu oleh istrinya, oleh keluarganya sendiri gitu, membuat ini menjadi dendam gitu, dan itu memang masuk akal ya. Namun memang di sini memang ya sedih juga ya, kenapa orang yang membangun yayasan tersebut malah tidak mendapatkan haknya gitu sesuai porsinya, malah cuma dikasih jajan doang sama Amel gitu ya. Dan disitu sudah sangat wajar ya kalau misalkan karena motif ini Pak Yosep ada dendam kayak gitu. Jika memang motifnya tersebut didalaminya seperti itu teman-teman, bukan hanya karena uang tidak diambil, tapi karena memang sebelumnya ada percecokan masalah uang gitu. Jadi disitulah yang diambil titik garisnya oleh pihak kepolisian. Jadi Danu ini memberikan kesaksian atas uang tersebut, juga Yoris ini memberikan kesaksian atas uang tersebut gitu. Jadi memang disinkronkan oleh pihak kepolisian dan ternyata masuk gitu. Jadilah ini motif kayak gitu. Itulah yang bisa gue gambarin untuk motif uang tersebut. Namun di sini pihak kepolisian itu karena ada beberapa kesaksian, karena ada barang bukti itu yang menguatkan Pak Yosep ini dianggap tidak kooperatif kalau tidak mengaku. Walaupun gue sendiri merasa
bisa dibilang tidak setuju juga kalau misalkan tidak dianggap tidak kooperatif. Kalau misalkan orang itu memang tidak mengaku, merasa tidak bersalah tapi dianggap tidak kooperatif karena tidak mengaku, menurut gua ya aneh juga. Tapi kalau misalkan pihak kepolisian itu Ibrahim Tompo itu, Pak Ibrahim itu sangat yakin banget gitu, buktinya ada, saksinya ada, sehingga jatuhnya kan dia menuduh gitu ya, menuduh sebagai memang ya pihak kepolisian yang memiliki bukti. Tapi gue rasa kata-katanya kurang tepat juga kalau bilang tidak kooperatif, walaupun ini gue sebagai netizen ya, seolah-olah tuh sudah pasti menuduh 100% gitu, sedangkan kan Pak Ibrahim Tompo bukan hakimnya kan, kayak gitu. Berbeda dengan Kombes Pol Surawan yang agak kalem dan tidak berani bilang seperti itu ya, tidak berani bilang tidak kooperatif ya. Beliau agak bijak ya teman-teman. Yang penting beliau bilang yang penting kita punya bukti yang kuat gitu, itu sudah cukup ya, tidak bilang bahwasanya tidak kooperatif. Kan soalnya gini, yang namanya yang menentukan itu nanti salah tidaknya seseorang kan nanti hakim gitu ya. Makanya kalau menurut gua tidak adil juga kalau dibilang tidak kooperatif. Kalau misalkan nanti terbukti misalkan Pak Yosep tidak bersalah, nanti kan gimana itu kata-kata dari Kombes Pol Ibrahim ya gitu ya, bahwasanya sudah menuduh secara pasti kayak gitu. Tapi memang di situ memang menuduh secara pasti gitu, secara mendesak, karena mungkin memang ada bukti-bukti yang ada. Tapi kan tidak bisa didesak secara seperti itu kalau misalkan memang dia tidak merasa melakukannya kayak gitu ya. Tentunya kan nanti ujung-ujungnya hanya bisa dibuktikan di pengadilan kayak gitu. Karena di sini kan dari pihak kepolisian sendiri tentunya kalau belum di persidangan itu kan namanya belum bisa ya teman-teman membeberkan bukti yang ada kayak gitu kan, bisanya nanti di persidangan. Baiknya gimana? Mungkin di sini ada niat baik juga dari Pak Ibrahim Tompo, bahwasanya karena Pak Ibrahim Tompo ini tahu betul ya teman-teman, kalau dikala para tersangka ini tidak mengaku dan dianggap tidak kooperatif, itu mungkin ada harapan ya dari Pak Ibrahim Tompo, seandainya bisa kooperatif itu setidaknya hukumannya tidak maksimal gitu kan. Biasanya kalau misalkan tersangka bisa kooperatif itu kan nanti akan diberikan sedikit keringanan, misalkan yang tadinya dihukum mati diberikan keringanan karena kooperatif menjadi seumur hidup kan, seperti itu. Namun di sini Pak Ibrahim Tompo tahu betul ya, semakin para tersangka ini mengelak gitu ya sampai akhir, namun memang terbukti bersalah, itu Pak Ibrahim Tompo tahu betul bahwasanya nanti akan dihukum seberat-beratnya, yaitu hukuman mati teman-teman. Jadi memang seperti itu ya proses hukum itu, semakin para tersangka mengelak namun ada buktinya gitu, disitulah hukum itu semakin berat didapatkan oleh para tersangka. Begitu juga sebaliknya, semakin para tersangka itu kooperatif, itu memang ada keringanan teman-teman. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Ibrahim Tompo. Walaupun memang terkesannya ya pada konferensi pers itu Pak Ibrahim Tompo tuh memastikan gitu, dari kata-katanya tidak kooperatif itu seolah 1000% dia yakin Pak Yosep pelakunya kayak gitu. Dan ya terlalu percaya diri juga sih kalau seperti itu, karena kan nanti kan yang menentukan benar tidaknya itu kan tetap hakim ya teman-teman. Dan di sini pihak kepolisian sebenarnya hanya berusaha untuk memberikan bukti-bukti yang ada dan mengungkapnya nanti di persidangan. Ya mungkin harapan Pak Ibrahim Tompo agar Pak Yosep ini bisa mengaku di awal gitu. Namun tidak ada pengakuan sampai sekarang ini gitu. Dan menurut gue juga kalau misalkan memang Pak Yosep dan keluarganya merasa tidak melakukan, ya memang bertahan aja terus gitu kan. Karena apa? Karena nanti kan kebenaran juga akan terungkap, kejahatan juga akan terungkap. Ya tentunya nanti benar atau tidaknya ditentukan di persidangan, namun kan nanti konsekuensinya ya nanti ditanggung sendiri, berkata kayak gitu kalau kooperatif. Kalau memang bersalah terbukti dan tidak kooperatif, ya tentunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi kalau kooperatif dan memang terbukti bersalah, akan mendapatkan hukuman yang tentunya bisa diringankan.
Tapi di sini gua tetap ya teman-teman mendukung kalau misalkan maksudnya Pak Yosep ini merasa ya tidak bersalah dan juga Bu Mimin Arigi dan Abi, ya terus aja gitu maju. Ya nggak apa-apa dibilang tidak kooperatif kan kalau misalkan gue pribadi ya kalau misalkan dituduh sebagai tersangka tapi dituduh sama pihak kepolisian tidak kooperatif gitu ya. Ya gue bodo amat gitu kan terus aja gue jalan kalau misalkan memang gue ngerasa nggak bersalah kayak gitu. Ya seperti itu ya kalau misalkan kondisinya kita berada di posisi kita gitu kalau gua dalam posisi tersebut gitu. Seperti itu sih, motif semuanya sudah sangat jelas jadinya pihak kepolisian di sini sudah sepertinya 1000% percaya bahwasanya kasus ini akan naik P21 dan para tersangkanya kemungkinan akan dihukum menurut pihak kepolisian. Kita lihat nanti argumen-argumen dari kuasa hukum Pak Yosep dan kuasa hukum juga dari Pak Taufan dan juga banyak gencatan nanti tentunya perperangan yang akan ditanyakan diinterogasi oleh pihak kejaksaan selaku pihak yang mendukung atau berada di posisi mendukung kedua korban. Oke segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.